Selamat siang, Shalom. Kita berjumpa kembali. Kita melihat bahwa hidup ini selalu ada perlindungan Tuhan. Bukan kebetulan kita hidup. Tuhan punya rancangan dalam hidup manusia. Kita percaya bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan umatnya. Bukan kebetulan apa yang terjadi saat ini. Ada lockdown, ada jaga jarak, ada isolasi. Semuanya untuk tujuannya Tuhan. Karena Tuhan mau setiap manusia, setiap orang punya hubungan intim dengan Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menetapkan. Karena Tuhan yang punya acara. Bagaimana keadaan bisa berubah total. Bahwa setiap orang tidak beraktivitas lagi. Ada di rumah masing-masing. Karena Tuhan menghendaki untuk setiap orang mendekat pada Tuhan. Karena Tuhan sedang memperlihatkan, sedang memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang berdaulat dan berkuasa di muka bumi. Perlu kita ketahui bahwa hidup ini ada di tangan Tuhan. Jangan takut dengan apapun yang terjadi. Fokus dengan apa yang Tuhan tetapkan untuk anak-anaknya. Rancangan Tuhan bahwa engkau menjadi alatnya Tuhan untuk memuliakan Tuhan di muka bumi. Ada banyak kesaksian yang kita lihat. Anak-anak Tuhan itu memerintah di muka bumi. Anak-anak Tuhan itu selalu diberkati Tuhan. Dan anak-anak Tuhan itu selalu menjadi berkat dimanapun mereka berada. Ketetapan Tuhan bahwa hidupmu menjadi berkat. Engkau saatnya untuk memanifestasikan kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anaknya. Jangan takut dengan apa yang terjadi. Ada banyak kesaksian yang telah kita dengar. Sebagai contohnya, di Raja-Raja, di 2 Raja-Raja 6, bagaimana Elisa dikepung dengan musuh-musuhnya. Dan bujangnya melihat dan takut. Karena begitu banyak yang mengepung tentara berkuda. Tetapi Elisa mengatakan jangan takut. Elisa berdoa untuk bujangnya bisa melihat bahwa yang menyertai kita lebih banyak daripada musuh-musuh kita. Dan bujangnya melihat bagaimana tentara berkuda dan berapi mengelilingi gunung-gunung lebih banyak daripada musuh-musuh kita. Perlu kita tahu, kalau engkau bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan lebih ajaib, lebih besar kuasanya dibandingkan musuh-musuh kita, pasti hidup ini tidak takut. Harus mengenal Tuhan. Ini saatnya Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang memerintah di muka bumi. Memang virus ini tidak terlihat mata, tapi mematikan. Tuhan tidak terlihat mata, tapi berkuasa memerintah di muka bumi. Ketahuilah bahwa Tuhan itu nyata bagi orang percaya. Minta supaya engkau mendapatkan apa yang engkau minta. Tuhan nyata. Ini saatnya untuk engkau bisa punya hubungan intim dengan Tuhan. Minta saja. Tidak ada mustahil. Karena ada banyak kesaksian bagaimana orang sakit kena virus corona ini, dan mereka sudah tidak ada pengharapan. Tapi Tuhan kirim seorang service cleaner datang, dan dari pintu dia tidak masuk, dia hanya berdoa di situ untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Apa yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya, dia hanya berdoa dan terjadi kesembuhan. Dahsyat Tuhan itu bisa memakai siapa saja. Hal yang sama, Tuhan akan memakai kita secara dahsyat dan ajaib. Jangan khawatir dengan apapun. Ini saatnya engkau untuk mengenal Tuhan, untuk merenungkan, untuk mengalami Tuhan, untuk belajar bahwa Tuhan itu dekat dengan umatnya. Tuhan itu selalu peduli dengan umatnya. Suatu engkau berseru dengan segenap hati, engkau akan melihat Tuhan itu berkarya nyata untuk engkau. Dan perlu kita ketahui, ini saatnya bagaimana kita sedang dimurnikan untuk mengalami Tuhan, untuk mengenal Tuhan secara pribadi, untuk memahami bagaimana Tuhan berkarya dalam umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan selalu menyertai karena Dia Allah Immanuel. Ketahuilah bahwa Tuhan selalu memberikan terbaik. Buat hati ini untuk mengenal Tuhan. Buat hati ini untuk dibentuk, diproses, supaya kita semakin hari semakin peka mendengar suara Tuhan. Bisa melihat secara jelas, karena Tuhan bisa memberikan apa yang kita minta. Ketahuilah bahwa ini waktunya untuk engkau menjadi tanda-tanda ajaib. Ini waktunya untuk engkau menjadi alatnya Tuhan yang akan memuliakan Tuhan di muka bumi. Tuhan sedang mempersiapkan umatnya untuk dijadikan umat perjanjian yang akan menuai tuayan akhir zaman ini.
Dan Tuhan sedang menetapkan hidupmu. Tuhan sedang memerintahkan dengan kuasanya yang ajaib. Engkau akan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Mulai hari ini jangan takut. Hadapi. Engkau hanya perlu berseru dan berdoa. Karena Tuhan memakai doa orang benar. Apa yang Tuhan katakan, doa orang benar itu besar sekali kuasanya. Apa yang engkau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang engkau katakan, itu juga yang akan terjadi. Lihat, suatu Elia berdoa untuk hujan tidak turun, hujan tidak turun. Suatu dia berdoa, hujan turun, hujan turun. Dan hal yang sama, engkau punya kuasa sebagai anak Tuhan. Engkau pun memerintah di muka bumi. Seperti Elisa berdoa untuk bujangnya, untuk bisa melihat. Dan Tuhan perlihatkan, supaya mereka tahu, mengerti bahwa ada Tuhan yang memerintah di muka bumi. Allahnya dahsyat dan ajaib. Hal yang sama saya percaya akan terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan saat ini. Engkau yang akan memerintah. Engkau hanya perlu berdoa, berseru pada Tuhan, dan Tuhan mendengar doamu, dan Tuhan membuat hidupmu untuk mengalami keajaiban Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Tuhan mau engkau saat ini mengalami pengenalan secara pribadi. Di masa isolasi, di masa lockdown, di mana kita menjaga jarak, hanya ada Tuhan yang dekat dengan kita, dan Tuhan akan memperlihatkan kuasanya. Ada maksud Tuhan di balik ini semua. Persiapkan dirimu, buka hatimu untuk mengalami proses demi proses untuk mendekat pada Tuhan dan mengalami Tuhan secara pribadi. Tuhan, ini waktunya perkenanan bagi kita semua. Dan Tuhan mengatakan, engkau spesial bagiku, engkau sedang diperlengkapi, engkau punya tujuan dalam hidup ini, dan Tuhan yang pegang kendali hidup manusia. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan masa depan penuh pengharapan, dan melalui hidupmu ada pengharapan terjadi. Indonesia akan diubahkan, dipulihkan, dan engkau sebagai alatnya akan memulihkan keadaan ini. Teguhkan hatimu, melalui hidupmu banyak orang akan diberkati, melalui hidupmu banyak orang akan mengalami pemulihan, melalui hidupmu banyak orang bisa melihat Tuhan, karena Tuhan nyata melalui hidupmu. Teguhkan hatimu, jangan khawatir, jangan takut. Engkau hanya perlu menguatkan hati. Dan mulai hari ini, jangan melihat keadaan. Fokus dengan apa yang kau percayai. Sebab bagi orang percaya tidak ada mustahil. Karena engkau lahir dari Allah. Itu sebabnya kau akan mengalahkan dunia ini. Karena engkau punya iman. Bangkitkan dirimu. Percaya bahwa melalui hidupku Tuhan, banyak orang akan dijamah oleh Tuhan. Banyak orang akan mengalami Tuhan. Dan bahkan melalui hidupmu, orang-orang boleh melihat bahwa Tuhan nyata di muka bumi ini. Ketahuilah bahwa engkau ditetapkan untuk menjadi berkat. Kemanapun engkau pergi, engkau pasti menjadi berkat. Hanya kuatkan, teguhkan hatimu di masa-masa saat ini. Tuhan sedang memproses hidup ini untuk mentransformasikan hidup ini menjadi tanda-tanda ajaib, untuk menjadi kemuliaannya Tuhan, untuk menjadi segambar serupa dengan Bapa di sorga. Teguhkan hatimu bahwa engkau memang ditetapkan. Engkau umat pilihannya. Dan engkau memang sudah ditentukan oleh Tuhan. Melalui hidupmu banyak orang akan diberkati. Bangkit dan kuatkan dirimu. Teruslah teguhkan hati dan melangkahlah. Sebab apa yang kau yakini, ada penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan bekerja melalui imanmu. Sebab jadilah padamu menurut imanmu. Teguhkan hatimu, engkau menerima janji Tuhan, dan engkau menjadi tanda-tanda ajaib. Haleluya, amin.